Oke, sebagai spesialis di bidang ini, ada satu penemuan yang menurut saya, wah ini menjanjikan banget. Kita mungkin aja nemuin petunjuk baru buat penyakit mata diabetik. Dan uniknya, petunjuk ini tersembunyi di tempat yang nggak kita sangka-sangka. Yuk kita bedah lebih dalam. Nah, ini dia tantangan terbesar yang kita hadapi di klinik setiap hari. Retinopati diabetik itu kan penyebab utama kebutaan, terutama buat orang-orang yang masih di usia produktif. Masalahnya apa? Tanda-tanda awalnya itu super halus, sering banget kelewat. Jadi, kuncinya adalah gimana caranya kita bisa ngintip kerusakan ini lebih awal, jauh sebelum penglihatan pasien terganggu. Dan yang keren banget soal mata itu, dia ini kayak jendela langsung ke sistem peredaran darah kita. Nggak perlu operasi, nggak perlu apa-apa. Selama ini kan kita fokusnya ke diameter atau ukuran pembuluh darahnya. Tapi studi terbaru ini loh justru ngajak kita lihat sesuatu yang beda, yaitu bentuk atau strukturnya. Di dunia medis, kita punya istilah khusus buat ini. Namanya tortuositas. Kedengarannya ribet ya, tapi intinya simpel aja. Ini cuma cara kita ngukur seberapa berkelok-kelok sebuah pembuluh darah. Jadi, makin banyak tikungannya, makin tinggi nilai tortuositasnya. Gitu aja. Biar gampang bayanginnya, coba deh kita pakai analogi ini. Pembuluh darah yang sehat itu ibaratnya jalan tol. Lurus, efisien, nganterin darah cepat sampai tujuan. Nah, pembuluh darah yang lagi stres atau bermasalah, dia jadi kayak jalan desa yang berkelok-kelok. Gak efisien kan? Perjalanannya jadi lebih panjang dan ribet. Pertanyaan besarnya sekarang, apakah pembuluh darah yang jadi lebih keriting ini cuma variasi acak aja? Atau jangan-jangan ini pertanda ada sesuatu yang lebih serius? Nah, inilah yang coba dijawab sama tim peneliti dalam studi ini. Apakah ada hubungannya sama retinopati diabetik? Oke, jadi gimana cara mereka nyari jawabannya? Metodenya rapi banget. Pertama, mereka bandingin dua kelompok. 224 orang penderita diabetes sama 103 orang sehat sebagai kontrol. Terus yang kedua, mereka periksa foto mata para peserta buat lihat tingkat keparahan retinopatinya. Dan yang paling penting nih yang ketiga, mereka pakai program komputer canggih buat mengukur tingkat kebengkokan pembuluh darah tadi. Jadi hasilnya benar-benar objektif, bukan kira-kira. Dan hasilnya? Wow, ini yang bikin menarik. Ternyata, tingkat kebengkokan arteri di retina itu beneran naik seiring parahnya retinopati. Lihat deh di grafiknya, kelihatan banget polanya. Dari yang nggak ada retinopati, ke yang ringan, sampai yang sedang. Angkanya naik terus. Jelas ini bukan kebetulan. Kalau kita ubah jadi angka resiko, ini lebih jelas lagi. Peningkatan kebengkokan arteri ini ternyata naikin kemungkinan seseorang kena retinopati ringan sampai 53% dan yang sedang sampai 67%. Ini angka yang signifikan banget. Tapi ada yang unik nih, hubungan ini paling kuat di tahap-tahap awal. Begitu udah masuk tahap lanjut yang sampai mengancam penglihatan, korelasinya malah nggak sekuat itu. Mungkin karena di tahap itu udah banyak kerusakan lain yang lebih dominan. Dan ternyata ceritanya lebih spesifik lagi. Hubungan yang kuat tadi itu cuma ada di arteri. Ingat ya, arteri itu pembuluh darah yang tekanannya tinggi, yang bawa darah dari jantung. Nah, pas peneliti lihat pembuluh darah vena, nggak ada hubungan signifikan sama sekali. Ini petunjuk penting loh. Artinya, masalahnya ini kemungkinan besar berhubungan sama tekanan di arteri. Dan ini bukan cuma interpretasi saya ya, para penelitinya sendiri menyimpulkan hal yang sama. Mereka bilang peningkatan tortuositas arteri ini memang terkait sama retinopati tahap ringan dan sedang. Dan ini bisa jadi indikator awal kerusakan pembuluh darah super kecil atau mikrovaskular pada penderita diabetes. Jadi ini bukan sekedar angka, tapi penanda biologis yang potensial. Jadi, apa sih yang bisa kita bawa pulang dari sini? Ada beberapa poin penting. Pertama, kita jadi tahu kalau bentuk pembuluh darah itu penting banget, bukan cuma ukurannya. Kedua, secara spesifik, arteri retina yang berkelok-kelok itu erat hubungannya sama penyakit mata diabetik tahap awal. Artinya apa? Artinya kita sekarang punya penanda baru yang bisa diukur, nggak perlu tindakan invasif, dan berpotensi banget buat deteksi resiko jauh sebelum pasiennya sadar ada masalah. Ini benar-benar membuka pintu ke kemungkinan yang seru banget buat kedokteran preventif ke depannya. Coba bayangin deh, suatu saat nanti, mungkin pemeriksaan mata rutin itu bukan cuma buat ngecek minus atau plus kacamata, tapi juga jadi sistem peringatan dini yang super canggih buat komplikasi diabetes. Keren kan? Tentu ini pertanyaan besar yang akan terus kita cari jawabannya di penelitian-penelitian selanjutnya.